Halo semua, selamat pagi Bapak Ibu dosen, kakak-kakak asdos, dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Yoga di Baskara dari pengantar desain kelas A Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selama hampir 1 semester ini, saya sudah mengerjakan berbagai macam tugas. Contohnya ini, dan ini. Di sini, saya hendak mempresentasikan dan mempertunjukkan hasil kerja keras saya selama 1 semester. Dimulai dari yang pertama. Untuk tugas yang pertama ini terdapat 2 macam. Yang pertama, kita harus merangkum materi kuliah umum dan merangkum video YouTube. Untuk tugas pertama ini jujur saya masih kaget karena hari pertama masuk juga. Saya pun juga telat mengumpulkannya selama 1 jam. Lalu untuk tugas rumah yang pertama tentang sensing experience, kita diharuskan merangkum materi kuliah tersebut dan mensketsa pemandangan alam. Jujur tugas ini sangat sangat seru bagi saya dikarenakan saya pergi ke pantai bersama teman-teman saya. Lalu ada tugas kedua. Tugas kedua ini masih sama seperti pertemuan minggu lalu, yaitu sensing experience atau live sketch juga. Untuk tugas kali ini menurut saya juga tetap merasa kesulitan dikarenakan saya tidak terlalu terbiasa live sketch ataupun sketsa. Untuk yang tugas rumah kedua ini kita bisa merangkum atau diharap bisa merangkum materi kuliah umum dari Bapak Ibu dosen. Lalu yang kedua, kita juga diharapkan bisa merangkum atau meresum materi dari buku Francis di Kancing. Lalu untuk tugas T3, kita diharapkan bisa merangkum materi kuliah umum Bapak Ibu dosen tentang composition principle form atau bentuk. Lalu tidak lupa tugas pendetailan atau gambar detail dari batang, batu, dan daun. Untuk tugas kali ini saya merasa kesulitannya bukan karena diri saya, tetapi dari alat-alatnya. Karena kan pensil warna saya sudah terlalu lama, jadi untuk warnanya seperti tidak bagus. Lalu untuk tugas T4 kali ini hampir sama seperti minggu lalu tentang sketsa detailing, tetapi kita juga bisa mendapatkan tambahan ilmu tentang organisasi bentuk, benturan pada bentuk, lalu juga operasi pada bentuk. Untuk tugas kali ini saya merasa kesusahan dikarenakan diri saya sendiri yang tidak bisa memanage waktu dengan baik. Untuk tugas T5 kali ini kita melakukan kegiatan kuliah bukan di kampus, melainkan kegiatan di luar kampus yang berlokasi di Ledok-Belotan. Untuk tugas T5 ini kita mensketsa atau live sketsa dan menganalisis setiap elemen yang terkandung pada sketsa tersebut. Lalu untuk sketsa ini saya beri kata kunci aliran. Lalu saya juga merasa sangat senang saat kuliah umum di luar tersebut dikarenakan bisa berkumpul dengan banyak-banyak orang lain dan teman-teman saya juga. Lalu ada tugas T6, bisa kita saksikan terlebih dahulu. Nah, untuk tugas T6 ini berhubungan dengan T5. Nah, lalu kenapa saya memilih kata kunci aliran? Dikarenakan menurut saya saat live sketsa tersebut, saya melihat bahwa aliran sungainya tersebut sangat tenang. Lalu karena itu saya memilih kata kunci aliran. Lalu kenapa saya memilih untuk bernyanyi dan bermain alat musik? Dikarenakan menurut saya kedua hal tersebut sangat cocok bila digabungkan dan selaras dengan kata kunci saya. Lalu karena kondisi yang tidak mendukung ini, kita pindah dulu ya. Nah, untuk tugas T7 kali ini tentang komposisi yang merepresentasikan air tapi memiliki organisasi bentuk grid. Lalu menurut saya ini sangat susah dan membuat saya sangat pusing. Namun saya akhirnya menemukan solusinya dengan bentuk tetesan air dan itu juga menjadi judul saya. Nah, untuk tugas T8 kali ini juga tentang komposisi namun dalam bentuk string art. Untuk judul tugasku kali ini adalah Snowflake. Dalam proses pembuatan kali ini, menurut saya sangat seru dan senang, bahagia, dikarenakan saya mengerjakannya di rumah teman dan sampai menginap. Nah, untuk tugas T9 kali ini juga tentang komposisi namun dalam bentuk 2 dimensi. Tugas kali ini menurutku sangat sulit dikarenakan aku sempat salah warna dan itu melanggar aturan. Lalu untuk tugasku kali ini berjudul identitas karena menggambarkan berbagai macam hal seperti sifat, ciri khas, dan lain-lain. Nah, tugas T10 kali ini tentang komposisi lagi namun dalam bentuk slash form. Menurutku, tugas ini lebih susah dari yang lain dikarenakan masih belum mengerti teknik yang benar dalam pembuatannya. Tapi, semua itu tetap seru dikarenakan mengerjakannya bersama teman. Yang saya pelajari pada matkul pengantar desain ini adalah live sketch atau sketsa manual. Lalu ada tentang merancang ide dan mewujudkannya. Lalu ada konsep, time management, dan yang terakhir kreativitas dan kepercayaan diri.
Merancang menurut saya adalah sesuatu yang kita pikirkan atau rencanakan dan hendak kita wujudkan, namun tetap memperhatikan beberapa aspek penting. Menurutku, aspek yang penting dalam merancang ada banyak sekali. Sebagai contohnya, seperti aspek kegunaan, aspek ciri khas, aspek estetika, aspek kreativitas, aspek pemahaman akan sesuatu yang hendak dirancang, dan aspek finishing dari sesuatu yang kita rancang. Lalu menurut saya, tugas yang saya sajikan dengan optimal adalah tugas 10 yang berjudul Hatiku, karena aku benar-benar memikirkannya dan merancang dari tema, yaitu kesuraman, lalu nilai-nilai unik dari tema tersebut, lalu baru saya ke judul dan alasan kenapa memilih judul tersebut. Lalu alasan kenapa memilih judul tersebut karena menggambarkan suasana hatiku saat sedang berada di puncak, namun tiba-tiba terjatuh. Lalu aku merasa selama kuliah ini juga seperti ada yang hilang dari hatiku. Karena itu aku memilih Hatiku sebagai judul dari tugasku. Lalu tugas yang belum aku sajikan dengan optimal menurutku adalah tugas T4, dikarenakan saat pengerjaannya aku tidak serius dan tidak bisa memanage waktu dengan baik, sehingga hasilnya sangat tidak sempurna menurutku. Hal yang ingin aku perbaiki berkaitan dengan materi dan proses akan aku lalui di matkul pengantar desain ini untuk peningkatan diri saya adalah belajar untuk lebih serius dalam mengerjakan sesuatu dan lebih rajin mengerjakan semua tugas dengan maksimal, lalu tidak malas mengeluarkan semua ide yang kita pikirkan, lalu belajar memanage waktu dengan lebih baik lagi, lalu yang terakhir menikmati segala proses yang dilalui. Terima kasih.